Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, saya bisa upload video lagi. Dan ini kegiatan saya di pagi hari setelah bangun tidur ya. Sebenarnya saya tuh bangunnya sekitar jam setengah 4 pagi. Cuman melakukan aktivitas dulu, absen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus kemudian setelah subuh baru deh saya lanjut ke dapur. Nah, kali ini seperti biasa saya mau bikin bekal untuk anak-anak ya. Nah, bekal saya kali ini mau bikin orek kering tempe dicampur sama kacang. Kemudian saya juga mau bikin sayur tumis telur. Oke, sekarang saya mau bikin bumbunya. Jadi bumbunya itu seperti biasanya bawang merah, bawang putih yang diiris-iris aja ya. Jadi saya mau bikin bumbu sekalian untuk 2 menu ya. Nah, itu saya iris untuk bumbu kering tempe, bawang merah, bawang putih. Kemudian ini saya juga mau iris bawang merah untuk tumis sosisnya. Cuman bawang putihnya itu tidak saya iris tipis-tipis, melainkan digeprek kemudian dicincang ya. Lalu saya tambahkan daun bawang. Kemudian saya tambahkan daun salam, lengkuas, dan serai untuk orek keringnya. Terus saya tambahkan asam jawa sedikit untuk bikin orek kering. Nah, sekarang saya mau goreng kerupuk dulu ya teman-teman, karena saya itu kalau makan sepertinya lebih sering wajib ada kerupuk. Anak-anak pun seperti itu ya. Cuman gara-gara waktu itu saya lihat di media sosial ya, di TikTok itu ada cara penggorengan kerupuk. Nah, itu ngeri banget ya teman-teman, ternyata minyaknya tuh sampai hitam banget. Makanya kadang-kadang kalau orang yang punya kolesterol itu berasa banget ya teman-teman. Kita boleh sih makan kerupuk, cuman kalau bisa setidaknya goreng sendiri seperti ini ya. Memang agak boros ya, karena menggunakan minyak banyak, tapi setidaknya kita tuh nggak takut nantinya jangka panjangnya itu bakalan kena kolesterol ataupun apa ya. Yang penting kalau untuk diri sendiri dan keluarga itu kita nggak usah pikir panjang, usahakan mengkonsumsi makanan yang sehat ya. Walaupun kerupuk itu memang gurih banget, enak banget ya kalau beli, tapi ya seperti itu teman-teman, minyaknya tuh hitam banget. Jadi saya agak-agak takut ya. Bukan apa-apa ya teman-teman, karena ternyata mengobati itu lebih mahal daripada menjaga kesehatan. Nah, sekarang saya goreng kacang tanah. Setelah tadi itu tempenya mateng ya, jadi tempenya itu saya potong kecil-kecil, kemudian saya goreng sampai 3/4 matang teman-teman, jangan terlalu kering ya. Kemudian kalau sudah matang semua, kita tumis bawang merah, bawang putih, dan masukkan lengkuas, daun salam, dan serai. Nah, kalau sudah wangi kemudian masukkan cabenya ya. Lalu tambahkan gula merah dan air asam jawa, tambahkan garam, penyedap kaldu jamur. Kemudian kita lihat teksturnya, kalau airnya itu sudah mulai berambut ya, itu kita masukkan tempe dan kacang tanahnya. Kita aduk-aduk sebentar aja seperti ini, sampai bumbunya itu kayak lengket-lengket gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh enak banget. Oke, ini saya sudah siapin nasi untuk Tita, kemudian saya lanjut untuk bikin tumis sosis telur ya. Jadi bawang merah, bawang putih yang sudah dicincang bawang putihnya ditumis-tumis dulu sampai setengah matang. Kemudian teflonnya itu saya jengking seperti ini ya. Jadi biar minyaknya itu turun ke bawah, lalu saya masukkan telur. Saya menggunakan 2 butir telur aja. Kemudian diorek-arik seperti ini, lalu bumbunya juga dicampurin ya. Kalau sudah tinggal dimasukkan sosisnya, lalu masukkan juga cabai rawitnya. Saya menggunakan cabai rawit yang oranye supaya pedes banget ya teman-teman. Nah, kalau udah tinggal ditambahkan kecap asin, saus sambal, dan masukkan kecapnya juga. Nah, nanti rasa dari tumis telur sosis ini manis, gurih, dan pedas, enak banget. Jangan lupa tambahkan penyedap, terserah mau penyedap apa. Kalau saya sukanya menggunakan penyedap kaldu jamur. Kemudian tambahkan daun bawang supaya tumis sosis telurnya itu tidak pucat ya teman-teman, ada warna hijau-hijaunya.
Oke, sekarang saya mau masukkan kerupuk dulu ke dalam plastik kecil untuk bekal kita ya. Jadi seperti ini aja ya teman-teman. Bekalnya kali ini hanya 2 menu, tapi ada protein hewani dari telur dan protein nabati dari tempe dan kacangnya. Nah, untuk sayurnya nanti gampang, saya mau ngerebus sayuran aja, terus mau bikin sambal bawang ya, karena saya kalau makan gak ada sayuran tuh suka agak-agak gimana gitu teman-teman. Dan gak lupa tambahkan bawang merah goreng di atas sosis telurnya. Oke, setelah saya masak, urusin makanan anak-anak, saya juga mau urusin makanannya Dudul ya, supaya Dudul juga happy dikasih ayam suwir teman-teman. Jadi saya alhamdulillah sekarang selalu sedia ayam suwir untuk Dudul. Duduk. Mau disuapin mama? Sini. Ini habisin dulu, nanti dibuang sama mama. Nih. Sayang mama. Udah lapar ya, habis main lapar ya. Sayang mama. Enak gak sih? Jangan pakai tulangnya. Oke, lanjut. Setelah saya masak kemudian ngasih makan Dudul, ini saya mau cuci piring dulu ya teman-teman, karena piringnya tuh udah banyak banget, udah pada kotor gitu ya. Nah, setelah itu saya juga mau lap-lap meja dapur, lap dinding keramiknya juga. Terus jangan lupa kompornya juga langsung dibersihkan supaya tidak berkerak ya teman-teman. Kalau ditunda-tunda untuk dibersihkan biasanya tuh kotorannya makin tebal, makin keras gitu ya, susah. Nah, ini ya teman-teman, saya juga langsung cuci wajan. Jadi sebelumnya wajannya itu untuk merebus air dulu ya, karena biasanya kalau bikin orek kering itu kan suka lengket-lengket di pinggirnya itu kan, hitam-hitam. Jadi caranya didihkan air di wajan itu sampai hitam-hitamnya itu larut ya. Nah, ini sudah selesai nyucinya, kemudian saya bersihkan sinknya, lalu bersihkan kompornya juga supaya kotorannya itu tidak tebal. Nah, sekarang saya mau bersihin kitchen set di bagian bawah ini ya teman-teman. Jadi lemari bagian bawah ini untuk menyimpan kayak sabun-sabun, pembersih kaca dan lain sebagainya. Tapi menurut saya di sini tuh paling cepat kotornya. Saya juga nggak tahu karena ada beberapa kali masuk kecoa gitu ya. Padahal saya juga rajin bersihin ya, cuman namanya serangga seperti itu, apalagi rumah saya itu kan sebelahan sama sawah, sama kebun, jadi ya memang rawan adanya binatang-binatang kayak serangga. Terus waktu itu juga kemasukan ular 3 kali. Nah, ini yang bikin saya itu benar-benar takut. Rumah saya selalu tertutup ya. Terus lubang-lubang pembuangan di kamar mandi, di lubang mesin cuci ini, di bawah tempat sampah itu lubang pembuangan air di mesin cuci ya. Itu selalu saya tutup karena takutnya itu masuk dari situ teman-teman. Oke, ini keranjangnya tidak kepake lagi, jadi saya cuci ya, bisa saya gunakan untuk naruh barang-barang lainnya. Lanjut, sekarang saya mau nyapu dulu ya teman-teman. Saya biasanya ngepelnya itu nanti sore gitu ya, karena ya semau aja sih, kadang pagi kadang sore gitu. Terus kadang-kadang dibantuin sama anak saya, Mas Jaler. Cuman akhir-akhir ini Mas Jaler itu jarang banget bantuin ngepel karena memang kuliahnya itu dari pagi sampai sore. Terus kadang-kadang Sabtu Minggu juga ada tugas sampai malam. Sebenarnya saya agak kesusahan menggunakan sapu seperti ini ya teman-teman. Saya lebih suka menggunakan sapu ijuk biasa aja ya, yang beli di pasar gitu. Karena kalau sapu begini menurut saya tuh kaku ya, nggak nyaman. Oke, lanjut. Sekarang saya mau giling baju ya teman-teman. Jadi jadwal nyuci baju itu nggak tentu.
tergantung dari jemurannya. Kalau jemurannya udah pada kering, terus gantungannya udah kosong, ya udah saya langsung nyuci gitu teman-teman. Tapi kalau untuk setrika itu kadang setrika sendiri, tapi lebih sering sih di laundry setrika ya teman-teman, karena saya memang benar-benar tidak sanggup untuk nyetrika lama-lama gitu. Paling-paling kalau pas saya lagi benar-benar rajin, lagi fit gitu ya disetrika. Tapi kalau seragam itu saya setrika sendiri. Nah ini saya mau nyuci kemeja putih ya teman-teman, karena kalau langsung dicuci itu banyak noda-noda di leher gitu kan. Memang harus saya sikat, saya kucek menggunakan sabun colek ya supaya bersih. Terus sebelumnya baju putihnya itu saya rendam menggunakan vanis ya, yang khusus untuk merendam baju putih supaya warnanya tetap putih gitu teman-teman, karena air di tempat saya itu kan keruh. Nah pas lagi nyuci seperti ini, tiba-tiba tetangga saya itu manggil-manggil mau ngajakin saya nengok tetangga yang sakit dan takziah. Jadi saya sudahin dulu nyuci kemejanya. Dan ini saya sudah pulang dari tengok tetangga, langsung aja saya juga mau jemurin baju yang tadi saya giling ya. Tapi sebelumnya saya ambil-ambilin dulu baju yang sudah pada kering. Cuaca di tempat saya itu masih belum menentu ya teman-teman. Kadang-kadang tuh masih mendung seperti ini, terus nanti panasnya sebentar, lalu malam hari biasanya itu hujan deras banget ya teman-teman. Takutnya itu kalau udah hujan deras mati lampu, apalagi kalau hujannya itu hujan angin. Akhir-akhir ini di tempat saya sih hujannya hujan angin ya teman-teman. Biasanya kalau hujan angin itu suka tampias masuk ke dalam teras ini ya. Jadi jemurannya itu nanti kalau udah mulai turun hujan saya geser lagi di depan jendela kamar. Dan seperti teman-teman lihat itu tanamannya masih berantakan banget. Saya juga belum nyentuh untuk memindah-mindahkan ke dalam pot yang baru ya. Dan ini teman-teman, ini bukan unyil ya. Ini ada kucing jalanan lagi datang ke rumah. Mungkin dia lapar banget karena saya kasih makan itu lahap banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah setiap pagi dan malam selalu saya sediain makanan untuk kucing yang lewat di depan rumah saya. Semoga kucingnya itu nggak kelaparan dan tidak mencuri makanan di rumah orang jadinya ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.